Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Mati Garif Kuda Firdausi dengan NIM L01244144, kemudian ada Syafiq Nabil Arkan dengan NIM L01241143, kemudian ada Naufal Farel Budianto dengan NIM L01241152, kemudian ada Odisei Wibi Pradana dengan NIM L01241153. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait proyek akhir kami, yaitu aplikasi cookbook bernama Kubu. Oke, yang pertama di sini ada masalah dan solusi. Untuk kondisi awal, tantangan pembelajaran memasak mandiri. Pemula sering gagal memasak mandiri karena minimnya panduan yang terstruktur, tidak sesuai dengan bahan lokal, serta kurangnya referensi video yang terpercaya. Kemudian di sini kami memberikan solusi berupa aplikasi Kubu, yaitu platform ekosistem masak terpadu. Platform terpadu yang menghubungkan pengguna dengan resep lokal, kelas masak dari ahli, serta asisten AI untuk panduan memasak yang mudah dan interaktif. Kemudian di sini ada 4 aktor atau peran utama. Yang pertama itu ada guest. Akses terbatas hanya untuk menjelajahi konten publik. Interaksi lebih lanjut seperti simpan resep, video, dan AI memerlukan login. Kemudian di sini ada kreator atau chef. Penyedia konten terverifikasi yang memiliki wewenang untuk mempublikasikan resep mendetail dan mengunggah video kelas memasak. Kemudian ada administrator atau admin, pengelola sistem yang bertanggung jawab atas manajemen platform dan verifikasi akun agar konten tetap kredibel. Kemudian ada pengguna biasa atau user, akses penuh fitur interaktif, menyimpan koleksi, menonton video kelas, membuat resep sendiri, serta berkonsultasi dengan AI. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Rafiq. Nah, sini saya Syafiq Nafil akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Pertama, kita ada fitur autentikasi dan manajemen akun. Fungsi utamanya adalah kita ada registrasi menggunakan username, email, dan kata sandi, dan login sebagai gerbang utama pengamanan data. Implementasi teknisnya, kita menggunakan manajemen state aplikasi, menggunakan view model untuk pemilihan sesi atau session restore, autentikasi berbasis bearer token via retrofit untuk mengamankan data pengguna di setiap endpoint, lalu ada penyimpanan sesi lokal yang efisiensi menggunakan shared preferences. Selanjutnya, kita ada fitur katalog resep publik dan fitur pencarian. Di sini kita ada fitur eksplorasi pintar. Kita punya fitur di mana kita bisa cari dengan bahan apa aja yang ada di kulkas. Itu akan otomatis menyaring resep yang memiliki bahan tersebut. Itu kita ada katalog terstruktur di mana kita menampilkan rekomendasi terkini, menu populer, rating, estimasi waktu, dan tag ketersediaan video. Selanjutnya, untuk implementasi teknis kita UI menggunakan Jetpack Compose, dan untuk image kita menggunakan query body. API kita menggunakan endpoint query atau short atau mobile service. Oke, selanjutnya kita ada fitur mempublikasikan resep baru. Di sini kita bisa ada media terintegrasi di mana ada form bagi kreator untuk mengunggah foto thumbnail dan file video memasaknya. Selanjutnya ada kelengkapan data. Untuk mempublikasi resep baru kita perlu menginput seperti alat masak, takaran bahan, estimasi waktu, serta langkah memasak interaktif yang dapat ditambah secara bertahap. Untuk informasi teksnya, kita menggunakan validasi form di sisi klien via view model, Android view, video view untuk multimedia, dan JSON converter untuk serialisasi. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Odisei Wibi Pradana. Saya akan menjelaskan hasil layar dan fungsi mobile. Yang pertama ada penemuan resep. Beranda dilengkapi dengan daftar resep yang lengkap. Lalu ada fitur search bar dan sistem penyaringan atau filter sort resep. Yang ketiga ada kartu resep informatif. Ada foto, rating, video, tag, dan tombol simpanan. Selanjutnya ada belajar dan interaksi, di mana ada detail resep yang berisi bahan, alat, dan langkah-langkah memasak. Yang kedua ada akses video cooking class khusus login. Yang ketiga ada komentar, rating, koleksi, dan integrasi tanya AI. Yang selanjutnya ada kontribusi dan akun. Yang pertama ada formulir digital, pembuatan, atau penyuntingan resep. Yang kedua ada unggah foto dan video MP4 akun kreator. Yang ketiga ada manajemen profil, notifikasi, dan status kreator.
Selanjutnya ada outcome dan hasil validasi aplikasi. Itu berisi cakupan fitur utama, di mana kita berhasil memenuhi 10 user story melalui 12 lebih endpoint mobile, berisi akun, resep, koleksi, review, dan AI. Di mana status validasi kode dan sistem kita yang pertama ada akses dan account di US 1 dan US 2. Kita berhasil mengimplementasikannya. Dan interaksi US kedua, penemuan resep kita juga berhasil. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke demo. Ini adalah demo aplikasi Kubu. Aplikasi Kubu mobile untuk mencari resep, belajar masak, menyimpan resep favorit, dan bertanya seputar masalah masak lewat AI. Yang pertama, pengguna bisa masuk sebagai tamu untuk melihat resep publik. Namun, untuk fitur seperti menyimpan resep, memberi ulasan, membuat resep, dan menggunakan tanya AI, pengguna perlu login terlebih dahulu. Misal kita coba lihat di detail resep ini. Kita emang bisa lihat detail resepnya. Kita bisa lihat ada cara, ada bahan, ada langkahnya, ada komentar yang ada sudah dikasih di sini. Ini sudah ada nih. Tapi kita tidak bisa nambah komentar atau kita menonton video di sini atau menyimpan di sini. Itu tidak bisa karena kita masih sebagai guest. Nah, kita akan coba masuk sebagai user. Yang di sini, misalkan kalian belum punya akun, kalian bisa mendaftar di daftar sekarang dulu. Tapi, misal kalau kalian sudah punya akunnya, tinggal di login ulang aja. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user. Setelah masuk, pengguna akan melihat halaman beranda yang berisi daftar resep. Setiap resep ditampilkan dalam bentuk kartu dengan informasi seperti foto, judul, rating, tingkat kesulitan, dan label video jika tersedia. Pengguna juga bisa mencari resep berdasarkan nama masakan atau bahan. Misalkan aku akan pencet di sini sapi. Sudah munculnya rendang daging sama bakso daging. Dan misalkan aku akan cari dengan nama bahan, nama resepnya. Nama masakannya itu coba tadi rendang lagi. Oke, muncul. Coba lagi di muncul. Nah, saat salah satu resep dibuka, aplikasi menampilkan detail resep secara lengkap. Di sini ada informasi utama resep, bahan yang dibutuhkan, alat masak, dan langkah memasak yang disusun bertahap. Nah, sama saja seperti gue tadi, tapi kita kalau ini ada resep, kalau ada videonya, kita juga bisa kita bisa memplay video tersebut dan memberikan tulisan komentar. Misalkan aku mau kasih komentar siapa itu, siapa pembahasan. Ya sudah muncul saya. Justru misalkan kalau kita pengen ganti lagi siapa terhormat. Sudah terperbarui ya. Oke, kita dulu ya Pak Jokowi ya. Maaf ya Pak. Nah, selanjutnya, misalkan kita suka resep yang sudah kita lihat ini. Nah, kita bisa simpan ke koleksi pribadi dengan mencet tanda bookmark ini. Dan kita lihat di koleksi sudah muncul. Dan misalkan ingin dihapus, kita juga bisa pencet langsung dari sini. Ini tuh juga bisa hapus, bisa simpan. Jadi ada dua fungsi. Misalnya kita pencet lagi, sudah hilang di koleksi. Nah, selain itu, Kubu juga menyediakan fitur tanya AI. Saya juga bisa bertanya tentang masalah memasak. Misalnya saya akan tanya cara membuat telur dadar. Oke ya. Nah, tapi
Tapi AI ini ada batasannya, yaitu batasannya kita tidak bisa menanyakan di luar dan masalah memasak. Misalkan coba saya tanya tentang ban motor. Apa itu? Cara gantinya gimana? Ya, maaf, saya hanya dapat membantu pertanyaan seputar memasak dan resep. Oke, ini sudah terbukti kalau ini tidak bisa menjawab di luar cara memasaknya. Di luar masalah memasak. Nah, pengguna juga dapat membuat resep sendiri melalui menu buat di sini. Nah, kolom resep yang menyediakan bagian untuk foto, nama resep, deskripsi tingkat kesulitan, estimasi waktu, alat, bahan, dan langkah masak untuk. Nah, tapi untuk kreator yang terverifikasi, kita akan ada muncul untuk upload videonya. Nah, karena kita masih sebagai user, kita hanya bisa upload fotonya tapi untuk resep dan judul resepnya masih sama, tapi kita memang tidak bisa upload videonya. Misalkan kita akan unggah satu resep deh, pakai foto nih. Habis itu kita kasih nama wow. Lucu banget. Sulitannya sulit banget, habis itu 20 menit. Nama alatnya panci deh. Bahannya cinta. Salah. Cinta. Terus takarannya 1. Nah, di sini untuk takaran kita bisa ganti gram, mili, segala macamnya itu. Jadi terserah kita itu untuk takarannya berapa. Untuk judul langkah, misalkan tumis. Apapun itulah. Apapun itu. Kita publikasi. Oke, kita sudah lihat sini sudah ada resep yang kita buat tadi. Ada bahan, ada langkah. Ya. Tapi tadi kan aku udah di langkah tuh ada ini, bisa ditambahkan. Itu bisa tambah langkah sebenarnya, bisa tambah bahannya. Jadi nggak satu doang. Iya, tulis. Nah, ya sudah ada bahan tentang takaran di sini, ada di sini bisa ditambah. Untuk alat juga sama, panci misalkan apa aja ini dia akan muncul di sini, nggak bisa dihapus. Oke. Terakhir, pada halaman profil, pengguna dapat melihat informasi akun, resep yang dibuat, dan status creator. Nah, kan ini kan masih belum ada status creator. Nah, status creator itu nanti akan berbentuk seperti icon kepala chef gitu. Nah, di sini ada tanda plus di sini. Nah, jika kalau dipencet, nah di sini akan muncul beberapa data yang harus diisi. Nah, jika ini sudah diisi, nanti dia akan terkirim ke admin. Nah, adminnya ada di sini. Nah, sini kalau ada verifikasi akun creator, di sini ada dummy user, bisa di pending atau di. Nah, kalau misalkan sudah kita terima atau setuju creator atau tolak pengajuan, kita bisa atur. Tadi kan aku sudah bilang kalau misalkan kita menjadi creator, kita bisa upload video. Sekarang kita akan coba berpindah ke akun yang sudah menjadi creator. Oke, di sini kita sudah berpindah ke akun creator. Nah, untuk akun creator ada perbedaannya, ada di sini. Kita bisa di sini ada pilih video MP4. Nah, di sini untuk kita bisa mengupload video yang kita mau. Nah, untuk perbedaannya di sini ada icon, tadi saya bilang icon kepala chef gitu, icon topi chef itu. Nah, tadi ada kelupaan lagi. Untuk data resep yang kita punya, kita bisa edit atau hapus untuk resep yang kita sudah mau ganti lagi atau kita udah tidak ingin digunakan lagi. Misalkan di sini ada edit sini juga ada, bisa ganti thumbnail, bisa ganti videonya juga, untuk tambahan alat masaknya lagi atau tambah langkah-langkahnya lagi, bisa disimpan perubahan nanti atau bisa dihapus langsung. Misalkan kita hapus ya, sudah tidak ada di sini dan sudah tidak ada di beranda.